Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya, Arum Faras Amalia, NPM 22250 sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Nadia Galuh Amiseno, NPM 22237, dan Mayang Kusuma Wardani, NPM 22233. Yang pertama yaitu mengenal konsep kompensasi. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang atau sesuatu yang berharga lainnya untuk menghargai kontribusi dan pencapaian mereka di tempat kerja. Dalam presentasi ini, kita akan membahas segala hal tentang kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima dan dihargai oleh seseorang pekerja untuk bekerja di sebuah organisasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian yaitu ada prinsip kompensasi. Prinsip kompensasi meliputi keadilan, konsistensi, transparansi, fleksibilitas, kompetitif. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan merasa dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Yaitu yang ketiga ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi finansial. Kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau non-tunai, seperti bonus, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu ada kompensasi non-finansial. Kompensasi yang diberikan berupa penghargaan, pengakuan, kesempatan, pengembangan diri seperti pelatihan, dan keseimbangan kerja dan hidup. Yang ketiga ada kompensasi langsung. Kompensasi yang diterima langsung dalam bentuk uang dan hasil kerja seperti gaji pokok dan tunjangan. Yang keempat ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi yang diterima secara tidak langsung seperti fasilitas kesehatan, asuransi, dan cuti. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam kebijakan kompensasi ada 8. Yang pertama, perekonomian. Yang kedua, serikat buruh. Ketiga, produktivitas. Keempat, biaya hidup. Kelima, pemerintah. Keenam, kondisi keuangan perusahaan. Ketujuh, kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Implementasi kompensasi. Tim kompensasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kompensasi penting untuk melibatkan tim yang terdiri dari berbagai divisi seperti HR, keuangan, dan manajemen. Perencanaan anggaran menentukan budget yang sesuai untuk pelaksanaan kompensasi merupakan salah satu hal paling penting untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan kompensasi pekerja. Selanjutnya, mengukur kepuasan. Selalu lakukan survei dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana dan implementasi kompensasi efektif dan dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Peran kompensasi dalam motivasi kerja ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memberikan kompensasi yang adil dan sesuai, para pekerja diperkuat untuk lebih termotivasi dan memberi kontribusi yang lebih pada perusahaan. Yang kedua, menciptakan loyalitas. Memberikan kompensasi yang adil dapat membantu menciptakan loyalitas dan keterikatan pada perusahaan, menyebabkan pekerja cenderung bertahan di tempat yang mereka tekuni. Yang ketiga, mendorong kinerja tinggi. Kompensasi yang terkait dengan kinerja dapat menjadi motivasi bagi pekerja untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan mereka. Menarik bakat. Dengan memberikan kompensasi yang kompetitif, perusahaan dapat menarik bakat terbaik di industri tersebut. Perencanaan kompensasi, analisis pekerjaan, menentukan persyaratan pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Yang kedua, analisis gaji, menyusun perencanaan kompensasi dengan mempertimbangkan struktur gaji industri dan informasi pasar untuk memastikan kompensasi yang adil. Yang ketiga, menentukan jumlah pengeluaran, menentukan besarnya pengeluaran yang dapat dialokasikan untuk kompensasi karyawan, dan menyusun rencana budgeting yang sesuai, termasuk memberikan tunjangan seperti asuransi dan fasilitas kesehatan.
Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada faktor kualitas kinerja. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan berdampak langsung pada tingkat kompensasi yang diterima. Ya, kemudian yang kedua ada jam kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan jumlah jam kerja yang dilakukan karyawan ketika menentukan tingkat kompensasi mereka. Yang ketiga ada bidang pekerjaan. Kompensasi yang ditawarkan harus mempertimbangkan bidang pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan dan juga tuntutan pekerjaan tersebut. Kemudian ini contoh kasus PT Freeport. Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja karena kompensasi ya guys ya. Kasus PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Setelah mengalami masalah dalam kompensasi karyawannya, perusahaan memutuskan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan. Nah, evaluasi yang pertama yaitu adalah permasalahan di PT Freeport. Karyawan merasa tidak dihargai dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta ketidakadilan perusahaan dalam memberikan kompensasi bagi karyawannya. Yang kedua, langkah peningkatan. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap struktur gaji dan memberikan benefit yang lebih sesuai dengan kondisi para pekerja. Karyawan semakin termotivasi dan produktif, berdampak pada kinerja dan keuntungan perusahaan mereka. Yang ketiga adalah kesimpulan. PT Freeport memperhatikan pentingnya memberikan kompensasi yang adil dan memotivasi untuk meningkatkan kontribusi para pekerja dan kinerja perusahaan tersebut secara keseluruhan. Keterkaitan materi dengan kasus PT Freeport, yaitu pemberian kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling berarti bagi karyawan maupun perusahaan. Bila kompensasi diberikan secara benar oleh perusahaan, maka otomatis karyawan akan terpuaskan dengan apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Semakin berani suatu perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya perusahaan tersebut. Kompensasi ini juga sangat penting bagi karyawan. Kompensasi mencerminkan suatu ukuran nilai kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Kompensasi juga merupakan nilai yang diberikan atau jabatan yang telah dicapai oleh karyawan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.